Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh-solehnya Ustazah. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Iya, semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tematik tema 5F, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Oke, soleh-solehnya Ustazah. Seperti biasa ya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan langkah-langkah dalam membuat teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar. Iya, ini adalah salah satu kegiatan yang memanfaatkan sinar matahari. Jadi, kita semua ya, soleh-solehnya Ustazah, sering ya kita selalu mengeluh akibat teriknya sinar matahari. Tapi sinar matahari banyak manfaatnya ya bagi aktivitas manusia. Jadi kegiatan apa saja yang akan terbantu dengan adanya sinar matahari? Ya, tentunya kegiatan sehari-hari kita ya. Oke, bagi banyak orang ya, seperti para petani atau para pembuat garam dan ikan asin, ya, panas dan sinar matahari diperlukan untuk kelangsungan mata pencaharian mereka. Jadi alam menyediakan segala sesuatu ya. Alam menyediakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebagai negara agraris kita ditentukan membutuhkan sinar matahari terutama dalam kegiatan bercocok tanam. Jadi seperti apakah bentuk memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia? Iya. Mari kita baca sama-sama. Teks eksplanasi. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Jadi di dalam teks ini akan ada bentuk pemanfaatkan sumber daya alam. Ya. Oke. Ini judulnya adalah pengolahan garam. Yang ada bukunya silahkan dibuka halaman 16. Jadi semuanya pasti tahu ya tentang garam. Ya, garam itu mengandung natrium yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh kita. Jadi, kandungan yodium pada garam juga bermanfaat bagi pertumbuhan anak dan mencegah penyakit gondok. Jadi, faktor alam ya yang menyebabkan utama gagalnya panen garam jika hujan, maka semuanya dipastikan gagal dan harus dimulai dari awal lagi. Nah, dengan demikian diperlukan panas matahari yang berlangsung setiap hari tanpa terganggu. Dan untuk menghasilkan garam dengan kualitas terbaik, para petani harus memperhatikan kondisi air laut, cuaca, dan faktor tanah. Jadi di Indonesia tidak semua air ya di daerah pantai dapat dibuat menjadi garam. Jika daerah tersebut berdekatan dengan hilir sungai, maka kemungkinan besar air laut yang berada di sana sudah tercampur dengan air tawar. Jadi otomatis air yang ada di pantai tidak bisa untuk dibuatkan garam. Jadi cuaca memegang peranan penting dalam proses pembuatan garam. Nah, soleh-soleh Ustazah. Tadi teks tentang proses pembuatan garam itu adalah termasuk dalam teks eksplanasi. Jadi suatu teks eksplanasi dikategorikan sebagai teks eksplanasi kalau ada ciri-ciri yang harus dipenuhi. Ciri-cirinya adalah yang pertama, memuat informasi fakta. Yang kedua, membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks tersebut.
Yang keempat, jika teks eksplanasi berupa proses yang menjelaskan sesuatu, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Dan selain ciri-ciri dari teks eksplanasi, agar lebih mudah dalam menuliskan teks eksplanasi, kita dapat mengikuti langkah-langkah dalam membuatnya. Yang pertama adalah tentukan hal pokok yang harus dibahas. Yang kedua, carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang hal yang akan kamu bahas. Dan yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan umum tentang hal yang kamu bahas, lalu kembangkan menjadi paragraf. Yang keempat, berilah informasi tambahan atau deretan penjelas tentang pernyataan umum yang sudah kamu sampaikan di paragraf sebelumnya. Dan yang terakhir adalah berilah kesimpulan, jadi tentang hal yang sudah kamu bahas berdasarkan pernyataan umum dan deret penjelas. Nah, sekarang ya manusia dengan samanya maupun lingkungannya ya saling berinteraksi. Jadi banyak orang yang mengandalkan alam untuk kelangsungan hidup mereka ya. Jadi dalam interaksi tersebut ya terjadi berbagai macam permasalahan yang disebut dengan dinamika interaksi. Jadi dinamika interaksi ini ya mendorong terbentuknya suatu perubahan kepada hal yang baik ataupun hal yang sebaliknya. Nah, lingkungan tempat manusia hidup ya, manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Jadi lingkungan alam itu adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia mengambil sumber daya alam ya dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini adalah contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu bercocok tanam. Nah, ayo mengamati. Ya, ini adalah percakapan antara Tommy dan Made. Jadi, Tommy berkata, lingkungan rumahku berada di dataran rendah. Di belakang rumahku ada beberapa kolam ikan milik masyarakat yang kami kelola bersama. Aku diperbolehkan untuk memancing ikan sesekali waktu di kolam tersebut. Aku amat bersyukur dengan kondisi alam di lingkungan rumahku. Dan Made menjawab, wah seru sekali di lingkungan rumahmu, Ton. Wah seru sekali di lingkungan rumahmu, Ton. Kita memang harus selalu bersyukur akan karunia yang disediakan oleh Tuhan kepada kita semua. Jadi dari percakapan ini kita harus selalu bersyukur akan kondisi alam Indonesia yang sangat kaya. Kita berkewajiban untuk membantu menjaga kelestarian. Nah, coba kita pikirkan, kewajiban yang dapat kamu lakukan sebagai pelajar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di daerah tempat tinggalmu. Nah, selain kewajiban-kewajiban yang kamu penuhi tadi ya, yang kita bisa penuhi tadi, ya kita juga harus tahu mengenai hak-hak kita sebagai siswa dan seorang warga negara Indonesia. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab perlu mengingat kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Ingat keduanya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang ya. Nah, ini adalah hak sebagai seorang siswa dan kewajiban sebagai seorang siswa. Ya, ini yang pertama, hak sebagai seorang siswa adalah berhak mengikuti pelajaran. Yang kedua, kewajiban sebagai seorang siswa mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, hak sebagai siswa adalah berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Yang kedua, kewajiban sebagai seorang siswa adalah mewujudkan dan memelihara ketertiban dan keamanan
di sekolah. Jadi inilah ada hak dan kewajiban seorang siswa. Jadi keduanya harus dilaksanakan dengan seimbang. Yang ketiga, itu adalah hak seorang siswa yang ketiga berhak memperoleh nilai dari hasil belajar. Dan kewajiban seorang siswa lagi mengikuti upacara bendera. Nah, ini adalah hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara. Nah, hak sebagai warga negara adalah berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, bebas untuk memilih dan memeluk menjalankan agama yang dipercayainya. Kewajiban sebagai warga negara, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi orang lain. Nah, ini adalah hak dan kewajiban sebagai seorang siswa dan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, dan masih banyak lagi contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai seorang siswa dan sebagai warga negara. Nah, selesai saja, ayo berlatih. Nah, ini adalah tugas Ananda di rumah ya. Sebagai soal latihan, silakan dikerja. Boleh selesai dikerja, tak jawabannya japri Ustazah atau lewat Google Classroom. Nah, soal-soalnya Ustazah cukup sekian ya pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu, membantu ayah bunda di rumah, dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Ingat, sering cuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa sholat duhanya, dan ingat absen juga ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.